Oke, kita coba finishing scan ya. Apakah berbeda? Halo, ketemu lagi dengan gua Jonah, sang gamer Gundam. Ya, apa kabarnya kawan-kawan semua? Gua harap semuanya baik-baik saja dan selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan ya. Dan kali ini gua excited banget ya karena baru kedatangan pedang baru lagi setelah sebulan kira-kira belum beli pedang baru lagi ya. Dan kali ini kita akan mereview Mumeiken Kyomu and Haken Blade Driver. Haken Blade Driver ya, begitulah. Nah, jadi sebelumnya gue mau cerita dulu ya. Ini adalah masih bagian dari reward gue yang diberikan oleh istri gue karena telah berhasil menurunkan berat badan sebanyak 10 kilo. Yeay. Jadi ini barang sekarang kayaknya udah jarang banget. Soalnya gue cek di marketplace gitu, di Tokopedia, Blibli, Shopee dan lain-lain itu stoknya tinggal satu dan tinggal di multi doang, multi toys gitu. Dan itu cuma satu gitu. Lihat di grup-grup jual beli di X juga jarang gitu yang jual beli Mumeiken Kyomu ini. Jadi ya udah setelah kira-kira sebulan lebih gitu gue perhatikan kok nih stoknya di multi satu terus, masa nggak ada yang beli gitu. Jangan-jangan nih adminnya salah masukin stok dan kemarin gue beranikan diri untuk membeli, ternyata betul-betul ada. Yeay. Aduh, ini sangat susah sekali dapetnya ya. Oke, langsung aja kita lihat boxnya. Sini ada penampakannya Commander Falcon atau si ombak. Sini ada gambarnya, gambar si Mumeiken Kyomu-nya atau pedang kehampaan. Sini ada Haken Blade Driver dan sini ada Wonder Red Book-nya Eternal Phoenix. Oke, di sini ada tulisannya di X Mumeiken Kyomu dan Haken Blade Driver. Ada logo-logo. Di sini ada logo movie-nya ya. Ini logo movie si Kamera Saber, Eternal Phoenix dan buku kehancuran apa gitu ya. Karena itulah ada di layar pasti gua edit. Lanjut, kita lihat boxnya lagi. Nah, ini agak penyok dari ekspedisinya. Oke, di atas ada box artnya lagi. Kemudian ada Falcon, di sini ada Haken Blade Driver. Ini Haken Blade Driver yang Mumeiken Kyomu-nya dicabut dan dia henshin gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada daftar isinya, apa aja yang kita dapat di sini. Cuma ini bahasa Jepang jadi nggak tahu ya. Oke, lihat bawahnya. Bawahnya ya keterangan-keterangan. Nah, ini bagus ini. Stiker SNI-nya dan lain-lainnya ditempel di bagian yang warning-warning, jadi tidak mengganggu box art-nya. Mantap. Oke, di sini box art lagi Falcon dan ada Mumeiken Kyomu-nya dan ada si Haken Blade Driver dan Wonder Red Book-nya. Next di bagian sini, waduh, bagian sini box art-nya kurang lebih sama kemarin Falcon. Ya gitulah. Oke, next bagian sininya juga box artnya, kalau ada Falcon-nya, Red Book, Mumeiken Kyomu, Haken Blade Driver. Nah, bagian belakangnya seperti biasa. Ini mah depan lagi. Oh, salah. Oke, bagian belakangnya ya seperti ini ada garis lecetnya juga di baretnya nih ya. Ya udahlah. Apa boleh buat, yang penting kita jangan tangisi. Nah, ini keren ya box artnya. Jadi seperti biasa premium Bandai, belakangnya itu bukan cara memainkannya seperti di XDX yang lain, tapi adalah box art yang ini keren banget kata gue. Tuh, ini degradasi warnanya gitu dari hitam ke jingga atau ke oranye gitu ya, dan api-apinya ini mantap sih, gile. Oke, langsung aja kita buka ya. Kita buka, kita lihat dalamnya seperti apa. Oh ya, ngomong-ngomong, ini berarti pedang suci ke-10 gua. Iya, gua udah punya 10 pedang, walaupun yang di review belum 10 ya. Karena ada 3 pedang yang masih pending
masih dalam proses editing gitu. Jadi setelah ini tinggal satu lagi yang belum punya adalah si Kogoken Psycho. Tinggal itu doang dan gua sudah lengkap punya 11 pedang suci. Kalau Hawken Cross Saber sih gua kurang suka sih sebetulnya. Ya kita lihat nanti aja deh. Kalau Hawken Cross Saber sih gua kurang suka sih sebetulnya. Jadi gua nggak akan ngumpulin semua. Saber sih gue kurang suka sih sebetulnya. Jadi gue gak akan ngumpulin semuanya. Oke, kita buka. Wow. Ngomong-ngomong, ini reviewnya akan agak panjang ya, karena semakin banyak gue punya DX, jadi semakin banyak yang harus dicoba. Sombong amat. Oke, ini ada manualnya, ada set Pac-Man, dan ada manualnya. Oke, dalam bahasa Jepang juga nggak ngerti. Nah, kita coba aja langsung. Next, wah ini dia, wah gile, nikmatan luar biasa ini. Oke, apa aja kita dapat? Pertama adalah pedangnya, si Mumeken Kyomu nya. Wah, ini bener-bener hakiki loh, ngeluarin. Nah, unboxing pakai yang masih ada plastiknya itu hakiki banget. Oke, kita keluarin dulu aja semua ya. Lalu kita dapat tentu ininya, Haken Blade Driver. Ya, mau ngomong Blade Driver, kesana kayak mau ngomong Blader. Entah kenapa. Oke, ini dia kedua. Nextnya kita dapat emblemnya tentu, Wonder Book-nya juga tentu saja, dan kita dapat back holder dan strapnya. Nah, untuk strapnya nggak gua keluarin, nggak gua buka. Jadi ini sama aja kayak si Saber, cuma warnanya dia abu-abu. Kalau Saber kan warnanya merah, bukan Saber sih, lebih tepatnya Second Sword Driver. Ya, Second Sword Driver kan merah. Ini back holdernya itu juga sama, cuma bedanya ini abu-abu. Oke, gue beresin ini dulu, kan kita lanjut. A few inches later. Ngomong-ngomong, nggak tahu apa perasaan gue doang, apa emang plastik yang tadi itu nggak bungkus, yang plastiknya itu feelnya kayak agak lebih tebel ya, lebih premium, atau mungkin perasaan gue doang. Dan inilah yang kita dapat. Jeng. Memainkan Kyomu-nya, Haken Blade Driver, Wonder Book Eternal Phoenix, dan emblemnya. Kita lihat satu-satu ya, dari penampakannya dulu ya. Pertama dari si pedangnya, Memainkan Kyomu. Nih, catnya warna hitamnya sih keren sih. Gile. Ini kayak premium banget nih. Tuh, kayak glossy gitu, tapi kayak pekat gitu ini hitamnya. Tuh, kayak hitamnya pekat. Untuk bentuknya sendiri dia nggak begitu beda ya dengan Second Sword Driver. Nah, ini dia Second Sword Driver. Kita lihat ya, kita bandingin. Nah, ini sama persis ya, dari cetakannya sih. Dia betul-betul sama. Lihat atas dan bawah, cetakannya sama, cetakan plastiknya. Cuma beda warnanya doang. Memang ini kayak mirip recolor sih ya, recolor dari Second Sword Driver. Cuma dalamannya beda, si mesinnya beda gitu ya, suara-suaranya beda. Cuma kalau fisiknya emang satu cetakan, sama banget. Yang membedakan itu di bagian clearnya dan bagian untuk membaca bukunya. Kalau ini kan bagian clearnya adalah kayak ada aksara-aksara Saber gitu ya. Nah, aksara Saber. Sedangkan kalau dia bentuknya kayak apa ya ini? Ya begitulah, kayak mungkin motif sayapnya Phoenix ya, atau kayak tanda panah gitu ya. Bukan tanda panah sih, kayak begitulah bentuknya lah. Nah, begitu. Dan di bagian membaca bukunya dia ada di bawah, bukan di ujung. Kayak si Akokuken Kurayami. Iya. Nah, di sini juga ada minor detail yang agak ganggu ya menurut gue, kurang sempurna gitu.
entah kenapa sih yang buat baca bukunya ini logonya dia nggak rata tengah, tapi agak ke sono tuh lihat. Jadi nggak rata tengah gitu, kurang, menurut gue sih kurang ciamik ya. Tapi itu minor sih, minor. Harusnya di rata tengah ya, di center gitu. Tapi ya udahlah, it's okay. Next adalah emblemnya. Nah ini emblemnya seperti itu ya. Ini plastik doang, nggak ada chipnya. Nah begitu bentuknya. Jadi kenapa ini cuma plastik doang, nggak ada chipnya? Karena dia pun nggak bisa membaca emblem. Jadi kalau kita scan emblem Kenken mereka atau emblem Nagare atau emblem Ikazuchi, dia tidak akan membaca. Makanya ini dikasihnya cuma plastik doang. Dibikin juga karena ini plastik doang. Kalau kita scan ke Second Sword Driver tidak akan terjadi apa-apa. Kita coba ya langsung deh. Nih, tuh dia nggak ada chipnya, jadi tidak terjadi apa-apa. Gitu. Nanti yang si Meiken Kyomu di scan emblem lain kita coba nanti ya, sudah kita nyalakan Meiken Kyomu nya ini. Gila ini cakep sih. Oh iya, ada yang lupa. Jadi ini Second Sword Driver ini waktu awal gitu gue pikir ini semuanya plastik karena ini warnanya kan sama. Ini juga nih. Ini warnanya sama, hitam semua, gue sangka plastik semua gitu. Tapi ternyata sudah lama gue baru sadar bahwa bilahnya ini dia karet atau silikon. Jadi beda, kalau ini plastik, ini dia silikon. Terus sampai nggak ngeh loh karena ini warnanya sama banget. Jadi gue sangka semuanya plastik. Dan ternyata ujungnya juga silikon. Dan Akoken Kurayami juga ternyata yang pinggir-pinggirnya juga silikon atau karet gitu. Jadi betul-betul dipikirkan keamanannya ya. Nah demikian juga yang ini bilahnya bagian sini nih sampai sini adalah karet juga, bukan plastik. Jadi supaya lebih aman. Oke, next. Ini Haken Brand Driver-nya. Ini juga kayak cetakannya sama dengan Second Sword Driver ya. Cuma bedanya dia cuma satu slot sebelah kanan doang. Sedangkan slot kedua dan ketiganya dia tertutup oleh bentuk-bentuk ini. Ini mungkin sayap Phoenix ya. Tapi gue lebih mengingatkan, gue lebih kayak Gundam atau Gundam yang mecha gitu ya. Kayak sayap-sayap mecha atau bagian dari mecha, bagian dari robot gitu ya. Yang lainnya sih sama, cuma recolor doang. Dan bedanya lagi di sini, kalau Second Sword Driver ada tulisan-tulisan aksara saber, kalau di sini nggak ada. Oke, belakangnya sama, ya kurang lebih sama. Cuma gue jadi agak penasaran sih sebenarnya ini kalau dibuka gitu, kalau dicopot akan ada 2 slot lagi atau enggak ya. Oke, begitu. Nextnya adalah Wonder Right Book-nya Eternal Phoenix. Ini dia penampakannya. Ya, dia bukunya warnanya hitam dan tengahnya oranye. Untuk bentuknya sih sama dengan Wonder Right Book biasa ya. Nah ini perbandingannya betul sama ya, nggak ada bedanya gitu. Walaupun dia premium tapi cetakannya sama, cuma warnanya doang yang membedakan. Oke. Kita buka halaman pertamanya. Nah itu ada gambar Phoenix-nya ya, kayak kostum suite-nya si Kamen Rider Falcon ya, begitu dia. Ada api-apinya, ini Phoenix. Penyumbatnya kita cabut. Oke. Oke, begitu dia. Sekarang kita coba aktivasinya. Eternal Phoenix. Oke. Nah, sekarang kita coba si pedangnya ya. Ini kayaknya baterainya belum ada. Jadi gua ambil baterai dulu. A few minutes later. Jadi baterai yang dibutuhkan adalah baterai A2 apa A3 sih? Ada yang lebih kecil itu loh. A3 ya.
3 buah ya, A3 3 buah, dan gue baru nyiapinnya 2. Gue ambil lagi 1 dulu. A few moments later. Oke, 3 baterai A3. Sip. Kita coba nyalain. Mumeiken Kyomu sekali lagi ya. Mumeiken Kyomu. Oke, nah yang tadi gue bilang bahwa ini kan dia kayak ada chipnya gitu ya, nggak tahu sih ini apa. Maksudnya kayak ada dalemannya gitu, elektroniknya, sehingga kalau ditempel ke Seiken atau pedang suci yang Seiken Sword Driver itu, dia bisa membaca emblemnya apakah Seiken Reka, Nagare, atau Ikazuchi ya. Tapi kalau dia nggak bisa membaca si chip ini atau elektronik ini ya. Kita coba aja. Tuh, tidak terjadi apa-apa. Makanya ini cuma dikasih plastik doang. Tapi kalau kita coba masukin, ya bisa juga gitu. Tuh, oke, ini mau main kamu tapi emblemnya kan mereka. Nah, ini jadi pedang eksklusif ini. Nggak, canda doang. Pencet. Oke, supaya afdol kita pakai emblemnya yang dikasih dari sananya. Mau main kamu. Nah, kita coba slashnya. Ini agak susah digambarkan dengan kata-kata sih, cuma beda gitu suara slashnya, kayak sunyi, senyap gitu. Karena dia kan elemennya adalah kehampaan gitu, void gitu. Tuh, jadi kayak tebasannya juga senyap tapi mematikan gitu. Nggak rame kayak suara api, suara listrik, suara air, tapi dia gitu doang, tapi terkesannya mematikan. Tuh, ini susah digambarkan dengan kata-kata sih. Oke, begini tampilannya kalau dimasukin ke Haken Blade Driver. Oh, suaranya juga kayak sekali lagi. Kayak kalau tersedot sama black hole gitu. Kayak lagi nih. Kayak kesedot black hole gitu. Coba Henshin-nya langsung jadi Kamen Rider The Falcon. Henshin. Ya gitu, tadi standby sound itu kayak sepi gitu ya, musiknya nggak heboh, tapi kayak agak sepi gitu, agak ada aduh susah dijelaskan dengan kata-kata, kayak ada kehampaan gitu. Nah, pas Henshin-nya juga, pas batonya nggak menyebutkan nama pedangnya ya. Kalau si Kaken Reka, Nagare, dan Ikazuchi kan dia menyebutkan nama pedangnya dulu kan ya. Reka Bato atau Nagare Bato. Kok ini nggak ada gitu, cuma Bato, terus malah senyap. Hop. Baru dia ngomong lagi. Itu sekali lagi ya deh, sekali lagi kita coba ya. Nah, ini kesannya kayak sepi gitu, nggak penuh, nggak full, tapi tetap asik gitu. Oke, kita Henshin aja ya. Henshin. Nah, begitu. Oke, next. Kita lihat gambar penampakan ridernya. Nah, seperti ini penampakannya.
Ini mukanya bener sih, kata Agan Reza, bener kayak mukanya Magi Ranger ya. Oke. Oke, sekarang kita coba finishing aja ya. Finishingnya yang pertama adalah buku yang ditekan. Bisa diduga sih bahwa pasti cuma dibaca bukunya doang, judul bukunya cuma Eternal Phoenix itu doang, jadi nggak usah dicoba ya. Oke, kita coba aja langsung finishing yang Giri dan Geki. Pertama kita coba Geki dulu ya, atau yang Rider Kick. Caranya sama, dipencet 1 kali ininya. Ya gitu, soalnya standby finishingnya juga agak susah dijelaskan dengan kata-kata ya, cuma unik sih, unik, keren. Oke, sekarang kita coba yang Giri atau jurus tebasan. Dengerin lagi nih suara standby finishingnya nih. Nah, kalau ini gue lebih suka sih. Ini keren sih. Jadi yang ngomong jurusnya, terus sound efeknya dia dari diem, jadi suaranya makin pelan, terus makin gede gitu. Keren. Jadi mengesankan bahwa ada jurus keluar dari kehampaan gitu. Dari kehampaan, terus jadi tiba-tiba jadi jurus gitu. Oke, next kita coba finishing yang di scan. Karena bukan di sini ya, gue rasanya kebiasaan pengen scan-nya di sini gitu, tapi ada di sini. Oke. Gitu, Mugen Itorch ya kalau nggak salah. Mugen itu kan tidak terbatas ya kalau nggak salah, Infinity. Oke, yang kedua 2 kali. Mugen Nitots. Sekarang yang ketiga. Wah, ini juga keren ya. Jadi kayak ada suara kehampaannya juga tadi. Dari hampa, suaranya kecil terus baru gede gitu. Nah, setelah ini kita akan mencoba buku-buku yang lain. Kita coba Henshin menggunakan buku-buku yang lain, terus kita coba finishing yang di scan dengan buku-buku yang lain, terus kita juga akan mencoba si Wonder Book ini di Seiken Soul Driver. Dan banyak lagi yang akan kita coba, karena ini videonya akan panjang sekali. Oke, sekarang kita akan mencoba Henshin dengan Wonder Book yang lain-lain. Gue sudah menyiapkan 3 Wonder Book. Ini masing-masing beda ya, beda kategori, makhluk mitologi, hewan dunia nyata, dan cerita. Kita coba dulu dari yang Mythical Beast. Henshin. Ya begitu, Eternal Power gitu ya. Oke, kita coba yang lain.
Kita coba hewan di dunia nyata. Storm Eagle. Henshin. Begitu. Eternal Power. Next adalah Bremen no Rokubando. Henshin. Begitu, jadi dia memang tidak membacakan judul bukunya yang dimasukkan, tapi untuk setiap kategori dia beda-beda ya suara Henshinnya gitu. Yang Mythical Beast beda sendiri, yang Animal beda sendiri, yang Story juga beda lagi gitu. Tapi tidak menyebutkan judul bukunya gitu. Oke. Sekarang kita coba finishingnya menggunakan beberapa buku. Tuh kan kebiasaan. Toa no Owashi. Toa no Enma ya. Toa no Anso kalau nggak salah. Oke, sama aja, dia akan ya, dia akan warnanya kedap-kedip sesuai dengan buku-buku yang di-scan warnanya. Jadi kalau untuk finishing yang di-scan ini, beda buku dia akan membacakan judul bukunya ya, bukan judul bukunya sih, kayak bukunya tentang apa gitu, tapi dalam bahasa Jepang gitu. Jadi kita akan mencoba semua buku yang gue punya, akan gue coba scan ke sini. Tapi itu nanti gue taruh di belakang video aja ya, sebagai bonus, karena kalau sekarang akan kepanjangan gitu. Jadi kita move on dulu aja ke hal yang lain. Nanti yang gue nge-scan buku-buku lain dengan pedang ini akan gue taruh di belakang. Lanjut. Pada saat gue syuting ini ternyata gue udah punya holder yang untuk finishingnya. Jadi kita coba aja finishingnya yang di holder. Oke, begitu finisher EI-nya. Ngomong-ngomong, itu gue akan bikin review soal holder ini. Dan kalau kalian ada yang penasaran gimana sih finishingnya Second Sword Driver dan finishingnya Kokuken Kurayami menggunakan holder, kalian bisa nonton di video itu. Kalau di layar kalian sudah ada suggestionnya, berarti sudah gue upload. Tapi kalau belum, berarti masih gue kerjakan. Sabar ya. Kita akan lanjut mencoba Underrated Puppet of Phoenix ini di belt yang lain, itu Second Sword Driver dan Kokuken Kurayami. Oke, kita coba ya, karena ini dia Mythical Beast atau hewan mitologi, kita akan masukkan di sebelah sini. Bentar, ini mah Ikazuchi. Maaf, kesalahan teknis. Terakhir gue mainin Ikazuchi, tapi gue udah ganti emblemnya sama ini, tapi lupa gue scan. Oke, maaf. Henshin. Loh, ternyata warnanya biru muda ya. Dia kan oranye, tapi biru muda. Coba.
Kita coba yang finishing scan-nya ya. Kan oranye, tapi kok biru muda? Kalau biru muda berarti dia sama kayak itu Jikoken Kaiji ya. Loh, berarti argumen gua di video Henneken no Roshi lumayan salah. Tapi kalau kita bicara soal DX, si Ocean History ini adalah satu-satunya DX yang bisa memberikan warna biru muda gitu. Makanya dia eksklusif gitu. Coba deh. Oh iya, biru ya, biru muda ya. Premium sih emang biru muda. Kenapa biru muda ya? Mungkin karena apinya Phoenix itu biru gitu ya. Tapi di sini digambarnya oranye. Ya mungkin memang begitulah. Jadi kita coba aja di Angkokuken Kurayami. Nah, benar dari biru muda. Oke. Tapi serius ini unik loh. Kenapa satu buku tapi di Angkokuken Kurayami dan di Second Soul Driver biru muda, kok di sini oranye? Coba lagi deh. Mungkin salah. Coba di sini oranye kan tadi kan. Lupa dinyalain. Tuh oranye loh di sini loh. Aneh ya, unik ya. Jadi satu buku tapi bisa mengunlock dua warna yang berbeda di pedang yang berbeda. Oke, nextnya apa nih? Apa udah segitu aja? Tidak, karena ini premium. Tentu saja dia punya mode yang berbeda. Kalau premium yang kemarin kan Jikoken Kaiji dan si Henneken no Roshi, mode lainnya adalah mode Wonder Rider. Kalau ini mode lainnya adalah mode dengan suara si ombak. Caranya gimana? Matiin dulu, lalu ini ditekan triggernya sambil dinyalakan nih. Nah, itu sudah berubah jadi suaranya si mbah. Oke, nah sekarang ini uniknya juga bahwa kalau dimasukin, kalau kita pencet ini ya berkali-kali tanpa ada bukunya ya, karena kalau ada bukunya dia akan jadi finishing. Kalau ini kosong dia akan mengeluarkan suaranya si mbah. Nih. Tuh, coba lagi. Nah gitu, jadi belum beres. Belum beres juga. Oke, jadi di dalam mesinnya ini ada terekam suara-suara si mbah gitu ya. Ya, ini suaranya lumayan banyak. Jadi ini juga akan gue jadikan di belakang sebagai bonus video. Karena kalau semuanya dicoba di sini panjangan gitu. Coba lebih baik kita coba yang lain-lain dulu. Oke, ini sama aja kayak balik lagi review dari awal karena semuanya harus dicoba dengan mode ini. Coba Henshin dengan mode si mbah. Henshin. Oke, begitu. Jadi kayaknya suara senyapnya juga agak lebih lama ya. Terus langsung suara si ombahnya ketawa yang gila gitu ya. Dan begitulah, tidak ada suara si ombah
penyebutnya apa sih, beda-beda dari tadi. Ya suara dari bah-bahnya bilang Kenshin gitu. Oh ya, ngomong suara slash juga berbeda nih. Jadi suara slash juga akan ada suara si mbah. Gitu. Jadi siklusnya adalah wah gitu. Ya gitu. Kita coba apa lagi? Finishing ya. Coba finishing dengan mode simbah. Ternyata sama aja, nggak ada suara mbah-mbahnya. Coba kalau kita yang giri. Nah, kalau ini ada suara si mbah-mbahnya ya, dia mengerang. Gitu. Oke, kita coba finishing scan-nya, apakah berbeda? Astaga, nggak rusak kan? Aduh. Lumayan kenceng loh itu kelemparnya loh, sampai bawah meja. Waduh. Itu nggak apa-apa, nggak lecet juga kayaknya. Oke. Hati-hati, lebih hati-hati. Oke, jadi finishing scan juga ternyata tidak berbeda. Next kita coba berubah menggunakan OneDrive Book lain dengan mode suara simbah. Kita coba satu dulu ya. Kalau misalkan satu sama berarti semua sama. Tapi kalau ini beda berarti kita coba semua. Henshin. Oke, jadi ternyata sama aja kalau menggunakan OneDrive Book lain, karena memang di serial ya dan di filmnya juga kan simbah nggak bisa ya berubah pakai OneDrive Book lain gitu ya. Bukan nggak bisa, tapi nggak pernah gitu. Ngomong-ngomong, suara yang di sininya tadi itu dia cuma diambil dari filmnya doang ya, di movie-nya. Sebenarnya dibilang movie juga bukan movie, karena dia cuma durasinya cuma kayak 20 menitan gitu ya, kayak cuma kayak satu episode doang. Tapi itu disebutnya movie sih, ya udahlah, mini movie mungkin ya. Ya suaranya cuma diambil dari movie itu ya, jadi bukan dari serialnya gitu, nggak diupdate dengan yang dari serialnya. Terakhir mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, bisa nggak sih kalau Meiken Kyomu ini dan Seiken Soul Driver itu di mix and match gitu. Misalkan Seiken Blood Driver ini dipakai untuk Seiken Soul Driver dan sebaliknya Meiken Kyomu ini dimasukin ke bakalnya Seiken Soul Driver. Jawabannya adalah bisa gitu. Kalau ini Seiken Soul Driver kan karena ini mekanismenya sama, jadi sama aja gitu kan, dia tinggal hanya bisa membaca buku yang di sini gitu kan, nggak susah gitu logikanya. Dia cuma bisa membaca satu buku yang di sini, udah gitu. Kita coba aja biar nggak penasaran. Henshin.
Ya gitu gampang ya, dia kan logikanya dia cuma ada satu slot ya, dibaca satu slot. Nah sekarang pertanyaan yang lebih tricky adalah bagaimana kalau si Mumeken Kyomu masukin ke Belter Second Sword Driver. Apa yang terjadi? Karena ini kan ada 3 slot ya, apakah bisa gitu tiga-tiganya dibaca? Kita coba, kita buktikan. Lupa dinyalain. Nah, kita coba 3 ya, langsung. Tuh, seperti yang kalian bisa dengar, kalau di slot 3 dan slot 2 dimasukin, dia nggak keluar standby sound. Berarti kemungkinan dia memang tidak ada scannernya di sebelah sini dan di sebelah sini. Di sebelah sini nih, emang nggak ada scannernya. Begitu dimasukin slot 1, dia langsung standby. Oke, coba aja. Henshin. Begitu, jadi dia tetap membaca hanya yang di slot 1-nya doang. Slot 2 dan 3-nya diabaikan. Ya, supaya lebih jelas. Nah tadi Eternal Phoenix ya, kita pakai Pegasus. Nih kalau memang betul harusnya dia membacanya Eternal Power, dan si warna lampu di pedangnya jadi biru sesuai dengan Pegasus. Henshin. Tuh begitu, jadi dia cuma baca, memang cuma bisa baca slot 1 saja. Jadi apakah worth it atau enggak si Mumeken Kyomu ini? Seperti yang biasa gue bilang dan akan selalu gue bilang, bahwa worth atau enggak itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi gue tetap akan memberikan kelebihan dan kelemahannya atau plus dan minusnya. Pertama plusnya itu dia punya kemampuan untuk nge-scan. Jadi ada banyak suara yang bisa di-unlock kalau kita punya banyak Wonderite Book juga gitu. Yang kedua, selain itu dia ada modenya juga, mode suara si mbah-mbah gitu ya. Awalnya gua kira itu nggak termasuk plus, tapi setelah gua hands on itu berupa plus juga. Kita bisa mendengarkan suara-suara dialog si mbah-mbah, walaupun nggak ngerti juga dia ngomong bahasa Jepang. Jadi poin ke-1 dan kedua itu adalah bisa disimpulkan bahwa pedang ini suaranya sangat banyak gitu ya. Banyak banget tebang suaranya yang membuat menjadi kelebihannya gitu. Yang kedua dari bentuknya, ini bentuknya walaupun memang recolor gitu ya, repaint dari Second Sword Driver, tapi dengan ada tambahan aksen-aksen ini menurut gue sih keren sih ini. Dari bentuknya juga pencet. Dan dari pedangnya juga warnanya hitam gini, jet black gini ya, keren banget, keren. Wow, walaupun cuma recolor tapi ini keren gitu. Terus dari Wonderite Book sendiri tadi kan yang udah gue demonstrasikan bahwa satu Wonderite Book ini kok bisa mengunlock 2 warna itu di pedang yang berbeda, mengunlock warna yang berbeda di pedang yang berbeda. Itu unik juga sih, surprising juga. Nah sekarang untuk minusnya ya, untuk kekurangannya, yang pertama jelas harganya mahal, pedang termahal yang pernah gue beli. Iya ini pedang termahal sih di antara semuanya sih. Jadi di antara yang gue belum beli pun ini tetap lebih mahal dan langka gitu, jarang. Yang tadi gue ceritain nih ready stocknya agak susah ya. Kedua ini dari warna jet blacknya ya, walaupun itu kelebihan tapi kelemahannya juga, jadi kelihatannya gampang baret. Gue pernah lihat di postingan di grup, dia bilang bahwa Mumeken Kyomu-nya ini dimainin biasa pun bisa baret, dan ini pun gue lihat kayaknya ada baret sih ini ya. Pada saat gue syuting conclusion ini gue udah mainin 1-2 kali gitu ya, yang di luar kamera.
Dan ini kayaknya udah ada baretnya juga gitu. Jadi ini rawan baret sih. Tuh kelemahannya. Ya begitu aja kira-kira kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau menurut gue pribadi ini worth it atau enggak, ya karena gue emang niat koleksi 11 pedang suci, jadi ini worth aja. Tapi buat yang mungkin nggak pengen lengkapin 11 pedang suci, ya mungkin ini kurang worth. Lebih baik cari yang lain karena harganya yang mahal, itu bisa dapat 2 pedang suci. Oke, gue rasa segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, kalian bisa support gue dengan cara subscribe di bawah, like, dan share ke media sosial kalian. Oke, akhir kata gue Jonas, sang gamer gendut pamit dulu. Bye. Enjoy the bonus video.